Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Arif. Saya dari jurusan Teknik Sipil di Universitas Kalimantan Utara. Saya akan menjelaskan hubungan bahasa dengan kebudayaan. Ada berbagai teori mengenai hubungan bahasa dengan kebudayaan. Ada yang mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari kebudayaan. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa bahasa dan kebudayaan merupakan dua hal yang berbeda, namun mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga tidak dapat dipisahkan. Ada yang mengatakan bahwa bahasa sangat dipengaruhi kebudayaan, sehingga segala hal yang ada dalam kebudayaan akan tercermin di dalam bahasa. Sebaliknya, ada juga yang mengatakan bahwa bahasa sangat dipengaruhi kebudayaan dan cara berpikir manusia atau masyarakat penuturnya. Menurut Konstirat sebagai dikutip Abdul Khair dan Launi Agustin dalam buku Sosial Linguistik, bahwa bahasa bagian dari kebudayaan. Jadi hubungan antara bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan yang subordinatif, di mana bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan. Namun pendapat lain ada yang mengatakan bahwa bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang koordinatif, yakni hubungan yang sederajat, yang kedudukannya sama tinggi. Pengertian bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan, dalam kurung bahasa isyarat, dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan sekaligus mudah membaurkan diri dengan segala bentuk masyarakat. Konsep kebudayaan menurut Clifford Geertz, sebagaimana disebutkan oleh Ediani Saifuddin dalam bukunya Antropologi Kontemporer, yaitu sistem simbol yang terdiri dari simbol-simbol dan makna-makna yang dimiliki bersama, yakni dapat diidentifikasi dan bersifat publik. Senada dengan pendapat di atas, Claude Levi-Strauss memandang kebudayaan sebagai sistem struktur dari simbol-simbol dan makna-makna yang dimiliki bersama, yang dapat diidentifikasikan dan bersifat publik. Definisi dapat dikelompokkan menjadi 6 golongan menurut Abdul Khair. Yang pertama, definisi deskriptif adalah definisi yang menerangkan bahwa unsur-unsur kebudayaan. Yang kedua, definisi historis adalah definisi yang menekankan bahwa kebudayaan itu diwarisi secara kemasyarakatan. Yang ketiga, definisi normatif adalah definisi yang menekankan hakikat kebudayaan sebagai aturan hidup dan tingkah laku. Yang keempat, definisi psikologis menurut definisi yang menekankan bahwa kegunaan kebudayaan dalam menyesuaikan diri kepada lingkungan, pemecahan persoalan, dan belajar hidup. Yang kelima, definisi struktural, definisi yang menekankan sifat kebudayaan sebagai suatu sistem yang berpola teratur. Yang keenam, definisi genetik yang menekankan pada terjadinya kebudayaan sebagai hasil karya manusia. Dengan demikian, kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh para anggota suatu masyarakat, sehingga suatu kebudayaan bukanlah hanya akumulasi dari kebiasaan dan tata kelakuan, tetapi suatu sistem perilaku yang terorganisasi. Dan kebudayaan melingkupi semua aspek dan segi kehidupan manusia, baik itu berupa produk, material, atau non material.
Hubungan bahasa dan kebudayaan menurut Konstrijanrat 1992 bahwa bahasa bagian dari kebudayaan. Hubungan antara bahasa dan kebudayaan menurut hubungan merupakan hubungan subordinatif. Suatu bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan. Di samping itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang koordinatif, yakni hubungan yang sederajat yang kedudukannya sama tinggi. Menurut Masinambau dalam Krista 2012-21 malah menyebutkan bahwa bahasa dan kebudayaan dua sistem yang melekat pada manusia. Kebudayaan itu adalah suatu sistem yang mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat, maka kebahasaan adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana. Dari yang saya jelaskan ini, untuk menurut saya dan kesimpulan saya sendiri, bahasa adalah suatu sistem pola untuk berinteraksi dengan masyarakat, membaur dengan masyarakat, berkomunikasi secara lisan maupun tidak lisan. Sedangkan kebudayaan adalah suatu kegiatan adat istiadat yang dilakukan dalam ruang lingkup masyarakat tertentu di daerah masing-masing yang perlu berkomunikasi dengan bahasa, tapi dengan orang lain tidak mungkin kita berkomunikasi dengan bahasa di daerahnya tersebut karena kita belum tentu tahu bahasanya di daerah tersebut. Maka kita harus menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, supaya bisa berinteraksi dan berkomunikasi secara lisan maupun tidak lisan di daerah tersebut. Jadi mengerti apa itu yang dilakukan di daerah tersebut, namanya budayanya apa gitu. Dan sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.